Proses rekapitulasi secara umum berlangsung baik dan lancar. Tidak ada suara rakyat yang dicurangi dalam rekapitulasi. Kawan muda, kita berjumpa kembali dalam program Kata Minbot di kanal YouTube Man of Our Time. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menjadi subscriber di kanal kami. Terima kasih juga bagi Anda yang sering memberikan like atau menyukai program-program kami. Terima kasih kepada Anda yang sering atau pernah memberikan komentar, dan bagi Anda yang belum menjadi subscriber, kami senang sekali jika Anda pun turut mensubscribe kanal kami atau memberikan like dan komentar. Kawan muda, hasil final rekapitulasi nasional suara pemilu 2024 telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR RI, pemilu anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD tingkat provinsi, dan pemilu anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU telah menetapkan pemenangnya yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan angka kemenangan sebesar 58,6% atau 96.214.619 suara. Angka kemenangan yang berhasil diraih Prabowo Gibran tidak jauh berbeda dengan hasil quick count atau hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei yang dirilis pada 14 Februari 2024, beberapa saat setelah usainya pemungutan suara di berbagai tempat pemungutan suara atau TPS di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Rekapitulasi suara secara nasional yang dilakukan KPU tidak hanya diikuti oleh anggota KPU, tetapi juga oleh perwakilan-perwakilan lain. Maksud saya perwakilan-perwakilan peserta pemilu. Baik itu perwakilan capres-cawapres yang berkontestasi maupun perwakilan dari partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu 2024. Berdasarkan kesaksian tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran yang ikut hadir dalam rekapitulasi suara di kantor KPU, proses rekapitulasi secara umum berlangsung baik dan lancar. Tidak ada suara rakyat yang dicurangi dalam rekapitulasi. Demikian menurut Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono. Seperti yang kami kutip dari situs antaranews.com. Lancarnya rekapitulasi daerah hingga tingkat nasional bukan hanya berkat kerja KPU semata, ujar Budi Satrio. Karena masyarakat juga berperan aktif dalam memantau suara di lapangan. Sehingga tindak kecurangan pemilu minim dan rekapitulasi bisa berjalan tepat waktu. TKN Prabowo Gibran pun mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang secara aktif dan antusias ikut mengawal suara Prabowo Gibran di setiap tingkatan. Hasilnya adalah suara Prabowo Gibran terjaga dan mirip dengan hasil quick count. Kesaksian lainnya disampaikan Wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward Siregar, dalam wawancaranya dengan stasiun TV iNews, seperti yang bisa kita simak melalui cuplikan berikut ini. Dan dari selama proses kami melihat bagaimana proses rekapitulasi yang sangat lancar. Memang ada beberapa perbaikan terkait dengan data pemilih khusus, kemudian data pemilih tambahan, dan bagaimana koreksi-koreksi administrasi yang dilakukan. Selama proses rekapitulasi, kami tidak menemukan ataupun tidak ada perdebatan panjang terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang selama ini disampaikan oleh paslon 1 ataupun paslon 3. Kami melihat bagaimana proses rekapitulasi itu berjalan dengan saling memberikan masukan dan di mana para pihak saling menyampaikan keberatan ataupun ada beberapa catatan-catatan dalam proses rekapitulasi. Oleh karena itu, kami bisa melihat bagaimana
proses itu terjadi, dan kami mengapresiasi kerja-kerja para saksi parpol, para saksi paslon yang selama ini kami temukan dalam proses rekapitulasi. Ya, Mas Vincent. Fritz. Ya, rupanya Mas Vincent ini ya masih terputus ya. Kita ke Mas Fritz dulu, Mas Fritz. Ini dengan adanya hasil yang nanti akan diumumkan oleh KPU, tentu saja ada berbagai pihak yang akan mengajukan gugatan karena ada dugaan kecurangan dan ketidakpuasan begitu ya. Nah, ini apa yang sudah dipersiapkan oleh tim 03? Maksudnya tim 02 maksudnya. Ya, selama proses rekapitulasi, tentu saja ada keberatan-keberatan yang disampaikan dalam proses rekapitulasi. Dan kalau kita melihat bagaimana proses rekapitulasi, dan teman-teman juga bisa menyaksikan dari YouTube yang ada, bahwa Ketua KPK kemudian bertanya, apakah persoalan tersebut disampaikan kepada Bawaslu atau tidak. Kemudian apakah ada temuan atau dugaan dari Bawaslu selama proses. Jadi, selama proses rekapitulasi, teman-teman juga bisa menyaksikan bahwa apabila ada temuan, silakan melaporkan kepada Bawaslu, ataupun juga dapat mempersiapkan gugatan sengketa suara ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, selama proses, kami bisa melihat memang ada beberapa catatan di mana ada paslon yang tidak akan menandatangani berita acara. Itu kan merupakan sebuah hak. Atau misalnya ada yang akan mengajukan sebuah keberatan, itu kan merupakan sebuah hak juga bagi paslon. Jadi kami melihat dalam proses ini adalah hak bagi para paslon untuk dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi perlu kami ingatkan kembali bahwa ada mekanisme di Bawaslu pelanggaran administrasi yang dapat ditempuh oleh paslon ataupun oleh parpol dalam proses rekapitulasi ini. Berdasarkan kesaksian Budi Satrio Jiwandono dan Fritz Edward Siregar dari TKN Prabowo Gibran, terbukti bahwa dugaan-dugaan kecurangan yang sering dinarasikan kubu 01 dan 03 tidak pernah terungkap dalam proses rekapitulasi suara yang dipimpin KPU dan diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari seluruh peserta pemilu. Narasi tentang adanya dugaan kecurangan hanya disampaikan kepada media di ruang publik, bukan di ruang rekapitulasi. Tujuannya tentu saja untuk menggiring opini publik dan memanas-manasi masyarakat yang sejatinya sudah sangat lelah dengan hiruk-pikuk politik yang berlangsung pada proses pemilu 2024. Dan hiruk-pikuk politik ini masih akan terus kita saksikan pada hari-hari mendatang. Sampai di sini dulu kawan muda. Jangan lupa subscribe, like, dan memberikan komentar. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.